Musim semi menurunkan kabutnya ke desa yang terlupakan di kaki gunung Yamanokami. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan kayu tua, menyusup di antara batang bambu dan rumah-rumah sunyi yang sudah jarang berpenghuni. Di ujung jalan berbatu yang hampir ditelan rerumputan, berdiri sebuah rumah kecil dari kayu cemara, dikelilingi pohon plum dan satu pohon sakura tua yang sedang mekar sepenuhnya. Pohon itu berdiri seperti penjaga waktu. Kelopaknya berguguran perlahan, menari bersama angin, melayang pelan sebelum akhirnya jatuh ke tanah yang basah oleh embun. Setiap guguran seperti bisikan dari masa lalu, mengingatkan bahwa segalanya pernah hidup, dan segalanya bisa mati. Di bawah pohon itu, Shinobu berdiri. Tubuhnya bungkuk, tapi tegak. Ia menyapu halaman dengan gerakan yang teratur, sabar, dan tanpa terburu-buru. Setiap hembusan angin yang menjatuhkan kelopak, ia sapu. Setiap daun yang terbawa waktu, ia rapikan. Tidak untuk kebersihan, tapi untuk menjaga kehormatan rumah yang tak lagi ramai. Shinobu adalah sisa dari zaman yang telah lewat. Dahulu, ia adalah tangan kanan seorang daimyo besar, pedangnya menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh kata-kata. Ia dikenal karena presisi, ketenangan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tapi perang berakhir, tuannya mati, dan dunia bergerak tanpa menoleh ke belakang. Maka ia pun menghilang ke gunung, membiarkan pedangnya berkarat, dan membiarkan waktu mencabut segala ambisi yang dulu ia miliki. Ia tak berbicara banyak sejak hari itu. Ia memilih hidup seperti air yang mengalir, tenang dan tanpa bentuk. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan kecil, berkebun, memasak, memperbaiki atap, mengajarkan cucunya cara mengikat jerami dan membaca angin. Waktu berlalu tanpa perlu dihitung. Namun pagi itu berbeda. Langkah asing terdengar mendaki lereng, menyusuri jalan setapak yang nyaris terlupakan. Langkah ringan, tapi pasti. Tidak gegas, tapi juga tidak ragu. Seseorang mendekat, menembus kabut, dan akhirnya muncul di antara batang bambu. Seorang pemuda, usianya belum lewat 25. Jubah lusuhnya menunjukkan perjalanan panjang, debu di ujung sandal jeraminya menjadi saksi bahwa ia tak tiba dari tempat dekat. Tubuhnya kurus tapi tegap, dan cara ia berjalan, tegak, simetris, dan hening, menunjukkan pelatihan yang lebih dari sekadar fisik. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata itu hitam pekat, jernih, dan diam. Tapi di balik kejernihan itu, ada sesuatu yang bergolak. Sesuatu yang ditahan lama. Seperti arus di bawah permukaan danau yang tenang. Shinobu mengenali sorot itu. Ia pernah melihatnya dalam cermin, di masa ketika ia sendiri masih belajar menahan amarah. Ren, begitu kelak pemuda itu dikenal, berhenti di depan gerbang rumah yang tak terkunci. Ia menatap pohon sakura sebentar, lalu menunduk dengan dalam ke arah lelaki tua yang berdiri di bawahnya. Sebuah penghormatan, bukan untuk meminta izin, tapi untuk menyatakan niat. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, tapi tubuhnya berbicara dengan tenang. Shinobu menatapnya lama. Ia melihat keheningan yang disusun rapi, tapi bukan keheningan damai. Ia melihat keraguan yang ditekan oleh tekad. Ia melihat luka, meski tak ada darah. Lalu perlahan, ia memutar tubuhnya dan melangkah ke dalam rumah. Ren mengikuti, tanpa bicara, tanpa bertanya. Di halaman, sakura terus berguguran, seolah menyambut sesuatu yang tak bisa dihentikan. Beberapa langkah di belakang, dari dalam bayangan beranda, seorang gadis muda mengintip dengan tatapan penasaran. Ayame, cucu satu-satunya Shinobu. Wajahnya tenang seperti ibunya, tapi mata dan langkahnya mewarisi kejelian seorang samurai. Ia melihat pemuda asing itu masuk begitu saja, dan ia tahu, sejak hari itu, keseimbangan rumah ini akan berubah. Ren tinggal. Tidak ada kesepakatan, tidak ada syarat, tidak ada pertanyaan. Ia mulai membantu pekerjaan tanpa diminta. Menimba air dari sumur, menyapu pekarangan, menebas bambu yang menghalangi ladang. Ia bergerak dengan diam, tapi selalu sigap. Ia tahu caranya memegang kapak,
tapi lebih sering ia gunakan untuk memotong kayu daripada menggenggam pedang. Shinobu tidak menanyainya, tapi ia mengawasinya. Ia tahu, seseorang yang membawa diam sekuat itu tidak datang hanya untuk belajar bertani. Ia mengenali ketegangan kecil di bahu Ren saat mendengar suara tajam, seperti bilah yang digesek. Ia melihat cara Ren menata sandal dengan presisi sebelum tidur. Dan di malam hari, ia tahu bahwa pemuda itu tidak pernah benar-benar tidur. Tapi Shinobu tidak mengusirnya. Karena di dalam hati yang tak lagi muda, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah takdir yang tertunda. Dan bahwa kadang, masa lalu tak datang dalam bentuk hantu. Ia datang dalam bentuk daging dan darah, berdiri diam di depan rumahmu, menunduk dalam-dalam, dan meminta diajari cara menjadi samurai. Atau mungkin, hanya cara untuk membunuhnya dengan terhormat. Sakura terus berguguran. Dan waktu mulai berputar sekali lagi. Pagi datang tanpa suara. Seperti kabut yang menyusup pelan ke dalam paru-paru bumi. Langit masih pucat ketika suara bambu bergesekan menyambut matahari yang mulai naik. Di halaman yang sama tempat Sakura melepaskan kelopaknya beberapa hari lalu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Shinobu tidak memberi aba-aba. Ia hanya berdiri tegak, tangan kosong, mata tajam seperti saat masih muda. Ren menatap dari seberang, tubuhnya siap, tapi tetap tenang. Keduanya diam. Dan di antara diam itu, pelajaran pertama dimulai. Latihan tidak dimulai dengan pedang. Bukan juga dengan teknik. Shinobu hanya berjalan. Pelan, seperti menelusuri waktu. Setiap langkah mengajarkan irama. Setiap putaran tubuh menyiratkan maksud. Dan Ren mengikuti. Ia memperhatikan, meniru, menyesuaikan napas. Seperti air yang mencari bentuk dalam bejana yang diberikan. Hari demi hari berlalu dalam ritme yang sama. Tidak pernah ada perintah, hanya gerakan yang ditawarkan. Dan Ren menyerapnya dengan sabar. Di pagi hari, ia melatih postur dan keseimbangan. Siang hari, ia mencangkul tanah. Malam hari, ia duduk diam, mendengarkan angin menggesek atap jerami, seolah mencoba memahami sesuatu yang tak diucapkan. Namun pelan-pelan, ia mulai bertanya. Bukan dengan suara, tapi dengan sorot mata. Dengan jeda-jeda yang sengaja dibiarkan menggantung. Dengan gerakan kecil, cara ia memperhatikan pedang tua yang tergantung di sudut rumah, atau tatapan lama pada noda bekas darah di papan kayu yang hampir hilang dimakan usia. Ia mulai melihat bahwa rumah ini, dan lelaki tua di dalamnya, bukan sekadar tempat pelarian. Ini adalah tempat pengasingan. Sebuah penjara tanpa dinding bagi seseorang yang tak pernah mengucapkan penyesalan, tapi menyimpannya dalam setiap gerakan tangan. Shinobu mulai membuka sedikit ceritanya. Bukan lewat kalimat, tapi melalui cara dia berdiri saat menyentuh batang bambu. Cara dia memegang mangkuk kayu seakan pernah memegang kepala seseorang di saat sekarang. Cara ia diam lebih lama saat mendengar suara pedang dari kejauhan, meski hanya suara khayal. Ren mencatat semuanya. Ia belajar bahwa kesalahan bukan hanya soal tindakan yang salah, tapi soal pilihan yang tidak bisa dihindari. Ia mulai mengerti bahwa jalan samurai bukan tentang kemenangan, tapi tentang beban yang dibawa setelah kemenangan itu didapat atau dirampas. Namun di dalam dirinya, bara lama tetap menyala. Ia mulai menguji batas, menggandakan beban latihan, menggerakkan tubuh dengan intensitas yang meningkat. Matanya menjadi lebih tajam, lebih menantang. Ia tidak hanya belajar teknik, ia mengukur jarak antara dirinya dan orang yang dulu berdiri di sisi daimyo saat ayahnya dieksekusi. Shinobu tahu, ia bisa merasakan suhu yang berubah saat Ren masuk ke halaman. Bisa membaca ketegangan yang perlahan tumbuh dalam postur tubuh pemuda itu. Tapi ia tidak menanggapi. Ia membiarkan bara itu tumbuh. Bukan karena ia menantang, tapi karena ia tahu, dendam yang belum matang hanya akan menimbulkan luka baru. Maka ia diam. Ia menunggu. Pada suatu sore yang mendung, ketika latihan berubah menjadi adu refleks,
Ren hampir kehilangan kendali. Gerakannya lebih cepat, lebih tajam. Kakinya mengayun melampaui batas. Tangannya mengepal, tidak seperti biasanya. Saat gerakan itu nyaris mengenai leher Shinobu, waktu seakan melambat. Tapi lelaki tua itu hanya bergeser setengah langkah, dan Ren terjatuh ke tanah berumput yang basah. Tidak ada teguran. Tidak ada kata. Tapi dalam jatuh itu, Ren mendengar suara lain, suara dari dalam dirinya yang belum siap menerima kebenaran. Malam itu, Ren duduk lama di depan serambi, tubuhnya diam tapi napasnya berat. Di dalam rumah, Shinobu tetap menyiapkan teh seperti biasa. Tidak berubah. Tidak bertanya. Tapi ia tahu, malam itu, batas pertama telah dilewati. Dan di kejauhan, langit mulai kehilangan warna. Bukan karena malam datang terlalu cepat, tapi karena luka lama sedang mencari bentuknya kembali. Ren belum siap menghadapinya. Tapi waktunya sudah mulai dekat. Musim semi menghangat, dan suara benturan kayu mulai terdengar di halaman rumah itu. Ren kini berlatih dengan boken. Gerakannya tajam, tubuhnya stabil. Ia bukan lagi pemuda asing yang kikuk, tapi samurai dalam pembentukan. Shinobu mengamati dalam diam. Bukan hanya gerakan tubuh Ren, tapi juga hatinya. Setiap ayunan, setiap napas, menyimpan sesuatu. Dan ia tahu, waktu yang ditunggu mulai mendekat. Ayah memulai sering menemani Ren. Menawarkan obrolan ringan, menertawakan hal kecil, atau sekadar memetik bunga liar di ladang. Ren yang biasanya tertutup, mulai terbuka. Tanpa sadar, ia bercerita, potongan-potongan masa lalu yang ia simpan rapat. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Ren menyebutkan sesuatu yang tak pernah ia katakan sebelumnya. Tentang ayahnya. Seorang perwira yang dieksekusi. Bukan karena kalah perang. Tapi karena keputusan seorang pemimpin. Keputusan yang menurutnya salah. Ayame terdiam. Ia mengenal cerita itu. Ia tahu perangnya. Ia tahu eksekusinya. Dan ia tahu siapa yang memberi tanda agar pedang dijatuhkan. Shinobu. Kakeknya. Ia berpaling perlahan. Meninggalkan Ren dengan senyum yang tak selesai. Tapi dalam hatinya, badai mulai tumbuh. Diam-diam, potongan cerita kini menyatu. Ren datang bukan hanya untuk belajar, tapi untuk membalas. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai kelam, Shinobu duduk lama di serambi. Ia menatap sakura yang hampir tak berbunga. Angin bertiup tenang. Tapi ia tahu, badai yang lama ia hindari, kini sudah berdiri di dalam rumahnya. Fajar menyentuh puncak gunung ketika Ren datang ke rumah tua di kaki hutan. Ia berdiri di depan Shinobu, mantan samurai, pria yang dulu berdiri diam di samping daimyo saat ayahnya dihukum mati. Ren tak lagi datang sebagai murid, tak lagi menunduk. Di pinggangnya tergantung katana yang belum pernah ia hunus. Luka lama kini dibuka. Dendam yang dipendam bertahun-tahun akhirnya sampai pada ujungnya. Shinobu menatapnya, tenang. Tanpa pedang. Tanpa niat melawan. Ia memilih diam, menolak pertarungan yang Ren harapkan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jika pedang kembali diangkat, maka rantai dendam tak akan pernah benar-benar putus. Ia telah menghabiskan sisa hidupnya menebus dosa dengan diam dan damai, bukan dengan mengulang kekerasan yang sama. Ren pergi dengan kemarahan yang membeku. Pertarungan yang ia kejar seumur hidupnya justru ditolak oleh orang yang menjadi sumber dendamnya. Tapi dendam tak padam hanya karena satu penolakan. Malam turun bersama hujan. Di tengah jalan kembali ke desa, Ren melihat Ayame duduk sendiri di pelataran kuil. Cucu Shinobu. Gadis muda yang tak tahu apa-apa tentang masa lalu berdarah yang diwarisi keluarganya. Saat itulah, niat gelap muncul. Jika kehormatan tak bisa memaksa Shinobu bertarung, maka ancaman akan melakukannya. Ren menyergap Ayame dalam sunyi. Tak ada suara, tak ada peringatan. Dalam sekejap,
Gadis itu menjadi alat pemaksa bagi pertarungan yang ditolak. Beberapa saat kemudian, Shinobu membuka pintu rumahnya. Hujan membasahi tanah ketika ia melihat Ren berdiri di bawah langit gelap, dengan Ayame terikat di tanah. Katana Ren mengarah ke leher cucunya. Dendam kini tak lagi berbicara lewat kata-kata. Ia memaksa lewat nyawa. Shinobu tak punya pilihan. Perlahan, ia masuk ke rumah. Dan saat keluar, di pinggangnya tergantung katana tua yang lama tak disentuh. Malam itu, dua jiwa yang terikat oleh sejarah berdiri berhadapan. Dendam akhirnya menemukan jalannya, tapi tak ada kemenangan di mata siapapun. Hanya kehampaan, hujan, dan suara sakura yang luruh, satu demi satu. Hujan turun pelan pagi itu, tapi tak mampu membasuh panas yang meledak di halaman rumah kecil itu. Di bawah pohon sakura yang kelopaknya mulai gugur satu persatu, dua samurai berdiri saling berhadapan. Ren, dengan pedang terhunus dan amarah yang tak lagi bisa dibendung. Shinobu, dengan tatapan tenang, dan tangan yang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kembali menggenggam katana. Ia tidak ingin bertarung. Tapi demi Ayam, cucunya, darah terakhir yang tersisa dari kehidupan yang ingin ia tebus, ia tak punya pilihan lain. Mereka melangkah maju bersamaan. Duel itu meledak bukan dalam teriakan, tapi dalam gerakan cepat, tajam, penuh ketegangan sunyi. Ren menyerang seperti badai. Semua yang ia pelajari selama ini, semua teknik yang diajarkan oleh Shinobu sendiri, kini ia gunakan untuk mengalahkan gurunya. Tapi Shinobu, meski telah menua, bergerak seperti air tua yang mengalir melalui celah-celah waktu. Langkahnya ringan, pukulannya presisi, dan matanya tetap jernih. Setiap serangan Ren ditepis. Setiap amukan diarahkan kembali ke dirinya. Tapi Shinobu tidak membalas untuk melukai. Ia bertahan, seperti pohon tua yang menolak tumbang. Kelopak sakura jatuh, menari di udara. Hujan turun lebih deras. Pedang bertemu pedang. Kayu dan tanah tergores. Napas Ren mulai berat. Luka mulai terbuka di bahunya, lalu di pahanya. Bukan luka yang mematikan, tapi cukup untuk menggoyahkan tubuh yang terbakar dendam. Namun Ren tetap berdiri. Ia menyerang lagi, dengan teriakan dari dalam dada, dari luka masa lalu, dari nama ayah yang tak pernah ia lupa. Tapi di ujung langkahnya, sebelum pedang menyentuh kulit, Shinobu menangkis. Satu gerakan, satu hembusan, dan Ren terlempar jatuh ke tanah yang basah oleh hujan dan bunga sakura. Ia terdiam. Nafasnya memburu. Tapi tubuhnya tak lagi bisa berdiri. Pedangnya terlepas. Shinobu berdiri di atasnya. Katananya masih utuh. Tidak berlumur darah. Tidak bergerak untuk menghabisi. Ia memandang Ren dengan luka yang tak terlihat. Luka yang jauh lebih dalam dari pedang manapun. Dan saat itu, Ayame berlari ke tengah medan. Dengan air mata dan keteguhan yang tidak tergoyahkan, ia berdiri di antara mereka. Tubuhnya kecil, tapi kehadirannya lebih kuat dari pedang. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi tatapannya cukup untuk menghentikan semuanya. Ren menunduk. Bukan karena kalah. Tapi karena sadar bahwa dendamnya telah merusak pikirannya sehingga tidak bisa berpikir jernih. Shinobu menceritakan kejadian sebenarnya yang terjadi pada ayahnya. Dan di atas mereka, kelopak terakhir sakura jatuh, seperti akhir dari musim, atau awal dari pengampunan. Hujan telah berhenti. Udara pagi kembali bening, tapi tanah masih basah oleh sisa pertarungan semalam. Ren duduk di beranda, tubuhnya lelah, luka-lukanya terbalut sederhana. Shinobu duduk di seberangnya, diam, tangan menggenggam secangkir teh yang tak pernah disentuh. Mata mereka tidak saling menatap. Tapi keduanya tahu, waktunya telah tiba. Waktu untuk membuka luka yang sebenarnya. Shinobu berdiri perlahan, berjalan menuju altar kecil di ujung halaman. Dari dalam laci kayu tua, ia mengeluarkan sesuatu,
sebuah potongan kain perang yang telah lusuh, dan segulung surat bertinta pudar. Ia meletakkannya di hadapan Ren. Surat itu adalah salinan keputusan terakhir sang daimyo. Di situ tertulis nama ayah Ren, bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai pelindung. Ia pernah menentang keputusan brutal yang akan mengorbankan ratusan penduduk desa demi taktik perang. Ia dianggap membangkang, dan karena itulah, ia harus dijadikan contoh. Shinobu, saat itu, berdiri di sisi daimyo. Tapi ia tidak menyetujui hukuman itu. Ia berusaha menolak, diam-diam. Ia menulis surat kepada ayah Ren secara rahasia, memperingatkan tentang eksekusi yang akan datang. Tapi surat itu tak pernah sampai. Dicegat, disembunyikan oleh tangan lain di dalam istana. Dan ketika hari eksekusi tiba, Shinobu dipaksa untuk hadir. Ia menunduk bukan karena setuju, tetapi karena tak mampu melawan perintah atasannya. Bukan pedangnya yang mengakhiri hidup ayah Ren, melainkan kelalaiannya sebagai manusia yang tak cukup berani. Ia menyimpan surat salinan itu selama bertahun-tahun. Sebagai bentuk pengakuan dan penyesalan. Ren menatap surat itu lama. Tangan gemetar, napas tertahan. Dendam yang selama ini mengikat jiwanya, perlahan runtuh. Berganti dengan sesuatu yang jauh lebih berat, pemahaman. Bahwa ayahnya mati sebagai orang terhormat. Dan bahwa dendamnya selama ini ditujukan pada orang yang justru berusaha melindungi. Ren menunduk dalam-dalam. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, ia mengucap perpisahan dalam diam. Dengan luka di tubuh dan cahaya baru di matanya, ia meninggalkan rumah tua itu. Melewati ladang yang pernah ia cangkul, pohon tempat ia dan ayahnya duduk, dan jalan batu yang dahulu asing, kini terasa seperti bagian dari dirinya. Shinobu berdiri lama di depan gerbang. Tubuhnya terlihat lebih tua dari biasanya. Tapi sorot matanya tak lagi dipenuhi beban yang sama. Hari demi hari berlalu. Ayame kini merawat kuil kecil di bawah pohon sakura. Ia menyapu daun, mengganti air bunga, dan menyalakan dupa tiap pagi. Senyumnya tidak selalu muncul, tapi tangannya selalu bekerja. Diam-diam, ia menjadi penjaga kedamaian yang tersisa. Shinobu kembali menyepi. Duduk di bawah pohon, menatap langit, atau sekadar mendengarkan suara angin. Tapi kali ini, ia tidak bersembunyi. Ia hanya menunggu musim berganti. Dan jika kelopak sakura tumbuh kembali tahun depan, ia tahu, kehidupan akan tetap berjalan, meski luka tak pernah benar-benar hilang.